Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Kemarin pagi saya mengajak ibu dan bapak sekalian memahami diri kita. Diri kita ini terdiri atas dua unsur, jasmani dan ruhani. Kedua-duanya harus dirawat agar terjaga dari hal-hal yang mencelakakan kita semua. Jasmani kita sehari-hari harus kita penuhi kebutuhannya, makan, minum, dan seterusnya. Kita mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan fisik. Tapi ruhani juga perlu makanan sesungguhnya. Ruhani kita ini juga harus sehat, harus kenyang. Kalau jasmani yang dibutuhkan adalah makanan berupa nasi, kue, air, dan seterusnya. Tapi kalau ruhani itu apa sebenarnya? Ruhani itu perlu makanan. Makanan ruhani itu apa? Makanan ruhani itu adalah ketika kita selalu mendekat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Zikir namanya. Zikir itulah sebetulnya ingat artinya. Orang yang hatinya selalu ingat Allah, zikir kepada Allah, maka lalu menjadi merasa aman, tidak galau, tidak merasa sedih, tidak ragu, lalu kemudian juga tidak marah-marah, sumpah, dan seterusnya. Ini karena kita ingat Allah dan Rasul. Itulah zikir sebetulnya. Kalau di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 190, 191, itu ada istilah yang bagus sekali yang disebut dengan ulul albab. Ulul albab itu siapa? Di dalam Al-Quran itu dijelaskan alladzina yadhkurunallah, adalah orang-orang yang selalu ingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tatkala kita sedang berdiri, duduk, berbaring. Manusia itu posisinya hanya 3. Berdiri atau duduk. Kalau tidak berdiri duduk, berbaring. Dodok lah itu, dodok itu sama dengan duduk kira-kira itu. Berdiri, duduk, berbaring. Kita ini sama-sama duduk. Tadi ketika sholat tak berdiri. Kalau tidak berdiri duduk, itu berbaring. Maka artinya kita ini
seharusnya selalu ingat Allah. Seharusnya. Ingat berbeda dengan ngucap. Kalau ngucap itu perbuatan mulut. Mengucapkan, itu mulut. Tapi kalau zikir itu perbuatan hati sebenarnya. Ada hati, ada mulut, ada anggota badan. Maka disebut qauli, disebut qalbi, perbuatan batin, qauli, fi'li. Itu harus gandeng. Qalbi, qauli, fi'li. Nah itu tiga-tiganya itu harus ingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan orang yang selalu merenungkan penciptaan langit dan bumi. Itu kita itu di ulul albab, kalau ingin albab itu. Kita lihat ada pohon, ini daunnya berkembang, daunnya tumbuh, lalu kemudian dimakan ulat, ulat menjijikkan, kok lalu kemudian ulat itu menjadi kepompong kok lalu menjadi kupu. Lalu kemudian kita bilang subhanallah. Oh, ternyata barang jelek berupa ulat yang makan daun-daun itu ternyata juga berubah. Kalau berubah bahasa Jawanya topo. Kok lalu jadi baik, jadi kupu. Subhanallah. Lalu memikirkan, oh iya, kalau begitu manusia itu sejelek-jelek apapun, kalau mau berubah, kalau ulat jadi kepompong. Kalau kita mungkin puasa ini, maka setelah puasa dosa kita diampuni, kita menjadi fitri kembali, menjadi suci kembali. Mungkin kalau diumpamakan binatang itu yang bisa kita pakai untuk pelajaran, itu adalah puasa ini kita menjadi kepompong selama sebulan penuh, diem, tidak makan. Nah, kalau ulat kan siang, sepanjang hidup, kalau kita hanya siang hari aja. Maka nanti menjadi kupu yang indah. Kita juga begitu, setelah puasa kita akan menjadi indah. Ini salah satu contoh wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Diteruskan ayat itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, bahwa semua yang Kau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Maka lalu kalau kita mau merenungkan bagaimana agar tidak sia-sia. Sekarang ini alat-alat transportasi, komunikasi. Dulu itu sepertinya kalau getaran-getaran yang tidak kita lihat itu tidak ada gunanya. Tapi sekarang ini coba kita bisa ngomong. Bapak Ibu misalnya ada saudara, Pak Iwan punya saudara di Ponorogo. Itu bisa ngomong dari sini, lewat HP. Saya itu punya teman yang dulu pernah ke sini itu, 2-3 bulan lalu, dari Kolombia. Kolombia itu kan jauh. Wong kalau naik pesawat itu 36 jam. Saya pernah datang ke sana itu naik pesawat itu 36 jam. Dari sini Singapura, Frankfurt, New York, dari New York ke Bogota itu 36 jam. Tapi saya bisa ngomong sekarang ini dengan beliau itu di sana, pakai HP saja. Tidak ada kawat. Ini kan
ciptaan Allah yang kita rekayasa, lalu kemudian menjadi alat yang, karena itu lalu kemudian apa saja yang kau ciptakan ya Allah, tidak ada yang sia-sia ternyata itu. Tidak ada yang sia-sia ternyata itu. Jadi ini Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, ternyata disuruh zikir ingat Allah. Dalam kegiatan sehari-hari kalau kita ingat Allah, misalnya kita kesandung, langsung otomatis karena kita ingat Allah, ngomong innalillahi, innalillahi. Tidak lalu misuh, innalillahi, innalillahi. Tatkala ibu-ibu masak itu kan, lalu kemudian cocok sesuai antara air, garam, lalu bumbu-bumbu yang lain, lalu kemudian dimakan sekeluarga, lalu kemudian ngomong subhanallah, masakan itu kok enak sekali. Ngomong subhanallah. Lalu yang lain mengatakan alhamdulillah, selesai makan alhamdulillah. Sebelum makan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Otomatis tidak usah mikir karena masuk di dalam hati. Kalau masuk di dalam hati, itu apa saja itu otomatis. Begitu kesandung, innalillah, innalillahi. Tatkala mendapatkan sesuatu yang menikmati, yang nikmat itu, alhamdulillah. Tatkala kita mendapatkan sesuatu yang lalu kemudian betul-betul mengejutkan, subhanallah. Lihat anaknya, cucunya semakin besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tatkala lalu kemudian melihat sesuatu yang agak tidak enak ya, hati kita tidak enak, lalu tidak misuh, Masya Allah. Jadi subhanallah, alhamdulillah. Tatkala kagum pada sesuatu lah Allahu Akbar. Tidak usah bisa jadi tidak usah diucapkan, tapi ini hati kok yang ada di dalam hati. Diucapkan tidak apa-apa. Coba begitu indah kalau begitu ajaran Islam ini. Tidak ada misuh-misuh. Kalau jengkel lalu kemudian tidak teriak. Itu. Ini bagus sekali. Inilah sebetulnya merawat hati sebetulnya. Yadkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Diteruskan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina hadza benar. Kalau kita menggunakan alam ini, kita kelola keterlaluan, lalu kemudian maka kita diingatkan subhanaka faqina hadza benar. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Kenapa? Karena kita ini suka berlebih-lebihan. Dibilang di dalam Al-Quran itu, innal insana layat gho. Manusia itu sebetulnya selalu melampaui batas. Punya rumah satu, pengen rumah dua, punya dua, kepengin tiga. Wah, kadang-kadang alam dunia tipe dewe. Ini melampaui batas. Ini adalah
Ini adalah makanan ruhani sebetulnya. Ingat Allah dan Rasul. Kalau kita nyebut Allah itu selalu supaya diteruskan dengan Rasul. Allah dan Rasulnya. Lalu kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 kali, 1000 kali, terakhir Muhammad Rasulullah. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya membaca Al-Quran surat An-Nisa 150. Itu menjelaskan jangan memisah-misahkan antara Allah dan Rasul. Karena kita mengetahui Allah itu ya karena ada Rasul itu sebetulnya itu. Beliau adalah kekasih Allah. Beliau ini adalah kekasih Allah. Jadi Allah dan Rasulnya Muhammad adalah Rasulullah. Rasul yang dirasulkan. Puasa ini juga begitu sesungguhnya Ibu dan Bapak sekalian, merawat. Tidak saja merawat apa yang ada di dalam hati. Iman kita rawat. Kita menangkan. Kalau pada bulan-bulan yang lain, kita menangkan hawa nafsu. Tapi kalau bulan puasa, maka yang kita menangkan adalah iman. Iman kita ini kita menangkan dari hawa nafsu. Hawa nafsu dunia setan, kita kalahkan dari iman. Itulah Ibu dan Bapak-bapak sekalian, renungan pagi setelah subuh ini tidak perlu panjang-panjang. Saya katakan bahwa jasmani kita memerlukan makanan, ruhani kita juga memerlukan makanan. Ruhani kita makanannya adalah agar kita selalu ingat zikir kepada Allah. Hati kita supaya ingat kepada Allah. Baik tatkala berdiri, duduk, berbaring. Namanya ingat adalah perbuatan hati. Bukan lalu perbuatan mulut. Boleh sekali-sekali diikuti mulut. Tapi ganggu. Waktu masak misalnya lalu la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ganggu. Tapi kalau ingat enggak. Pak Wandoyo jualan itu susu kedelai, jualan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ganggu. Tapi kalau ingat itu enggak ganggu. Dan yang dituju adalah yang diminta kita ingat. Kalau nanti kelas kejeglong itu, naik mobil jeglong jet, itulah innalillah, innalillah. Tatkala Pak Wandoyo mau beli, alhamdulillah. Dagangannya habis, belum waktunya, subhanallah. Ini sekali. Kehidupan gue Cina sekali. Cina sekali. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pagi hari ini bisa jadikan renungan, bahan pertimbangan untuk kehidupan kita sehari-hari. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.